Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ervani Channel. Di video kali ini saya akan membahas tutorial membuat soal ulangan melalui smartphone Android. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah membuat soal di smartphone Android, ada hal utama yang harus dimiliki, yaitu aplikasi Forms App. Nah, jika teman-teman belum memiliki aplikasi tersebut, teman-teman bisa menginstal melalui Play Store. Jika teman-teman sudah menginstal aplikasi tersebut, hal selanjutnya adalah membuka aplikasi tersebut dan mengklik ikon aplikasi yang ada di layar smartphone teman-teman. Setelah klik aplikasi Forms App, maka akan muncul kotak untuk memilih email. Pilihlah salah satu email yang aktif. Kemudian akan muncul kotak berikutnya dan klik izinkan. Kotak ini hanya muncul pada saat pertama kali kita menggunakan aplikasi ini. Sebelum kita memulai membuat soal di aplikasi Forms App, ada baiknya kita mengetahui menu yang ada di aplikasi beserta fungsinya. Ada 10 menu pada aplikasi Forms App. Pertama, yaitu menu Short Answer. Nah, menu ini kita gunakan untuk membuat soal berupa soal isian yang hanya memerlukan uraian yang singkat. Misalkan nama lengkap siswa, kelas, alamat, dan sebagainya. Kedua, yaitu Long Answer. Menu ini kita pakai untuk membuat soal yang memerlukan jawaban uraian deskripsi atau penjelasan. Ketiga, Multiple Choice. Menu ini digunakan untuk membuat soal berupa pilihan ganda. Keempat, Checkbox. Menu ini digunakan untuk membuat soal setuju atau tidak setuju, dan bisa juga digunakan untuk membuat pernyataan, misalkan saya paham dan mengerti. Kelima, Drop Down. Menu ini digunakan untuk membuat soal yang pilihan jawabannya bersusun ke bawah. Bisa juga kita pakai pada saat membuat pilihan kelas pada bagian identitas siswa. Keenam, Linear Skala. Menu ini digunakan jika teman-teman membutuhkan jawaban dari orang-orang berdasarkan skala. Misalnya dari 1 hingga 10, di mana angka 1 dengan nilai buruk dan angka 10 untuk sangat bagus. Ketujuh, Multiple Choice Grid. Menu ini digunakan untuk membuat soal yang bentuk pilihan jawabannya banyak dan hanya boleh memilih satu di antara jawaban tersebut. Misalnya pertanyaannya seperti ini: bagaimanakah performa smartphone merek utama Anda? Kedelapan, Date. Menu ini digunakan untuk mengatur tanggal. Kesembilan, Time. Menu ini digunakan untuk mengatur waktu. Menu yang terakhir yaitu Add Section. Menu ini digunakan untuk memisahkan bagian atau halaman. Misalkan kita mau pisah antara bagian data pribadi dengan petunjuk soal.
Setelah teman-teman memahami fungsi ke-10 menu yang ada pada aplikasi Form Up, selanjutnya kita klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya kita klik Create Blank Form, kemudian ketik nama form dan deskripsinya. Sebelum masuk ke soal, kita membuat halaman data siswa terlebih dahulu dengan klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah, kemudian klik Add Section, lalu klik judul bagian, misalnya data siswa. Kemudian klik tambah, pilih Short Answer, lalu ketik pertanyaan, misalnya nama lengkap siswa. Kemudian geser tombol Required ke kanan supaya siswa kita wajib mengisi pertanyaan ini. Kemudian klik tanda tambah, lalu klik drop down. Kemudian ketik pertanyaan, misalnya kelas. Kemudian klik Add Option untuk menambahkan nama kelas, misalnya kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah kelas yang ada di sekolah teman-teman. Kemudian klik tombol Required ke kanan supaya siswa wajib menjawab pertanyaan ini. Setelah selesai, klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah, kemudian pilih Add Section, kemudian ketik tes bagian. Contohnya, pilihlah jawaban benar dari pilihan jawaban yang disediakan. Setelah selesai, klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah untuk membuat soal. Kemudian klik multiple choice, lalu ketiklah soal di kolom question. Dan untuk membuat pilihan jawaban, klik Add Option, kemudian tulis pilihan jawaban dari soal yang telah teman-teman buat. Dan untuk menambahkan soal, klik tanda tambah, lalu ikuti langkah seperti tadi sesuai jumlah soal yang ingin teman-teman buat. Untuk soal yang dibuat tidak diberi nomor soal ataupun option A, B, C, dan D agar dapat diacak secara random, dan tombol Required tidak diaktifkan karena tombol ini fungsinya untuk mewajibkan siswa menjawab pertanyaan. Setelah selesai membuat soal, selanjutnya kita membuat bagian penutup. Caranya, klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah, kemudian klik Add Section, lalu tulislah judul bagian penutupnya. Misalnya, periksa kembali jawaban Anda. Setelah selesai, klik tanda tambah, kemudian pilih checkbox. Kemudian ketik pertanyaan, misalnya apakah Anda sudah memeriksa jawaban Anda. Lalu untuk di jawaban, klik Add Option, kemudian tulis saya sudah memeriksa jawaban saya. Setelah selesai, klik tombol kembali pada layar HP teman-teman. Kemudian akan muncul kotak draft. Ada pilihan cancel, no, dan yes. Klik tulisan yes dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik titik 3 di samping tulisan form. Kemudian pilih draft. Kemudian klik soal yang telah dibuat, dan untuk mengatur agar soal ini bisa dibagikan, klik menu setting yang ada di pojok atas. Kemudian muncul kotak setting, kemudian centang limit responden, lalu centang juga responden to view summary. Setelah itu klik submit.
maka muncul kotak form created successful. Kemudian klik tombol copy link untuk menyalin link dari soal atau langsung dibagikan di media sosial dengan mengklik icon media sosial yang ada di bawah link. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.